Yo bro, balik lagi di channel terbabi di dunia. Kali ini, Tono si Raja Ngepet mau membahas alur cerita anime Tsukiga Michibiku episode yang ketiga. Oke, sebelum ke alur ceritanya, gue saranin kalian pencet tombol subscribe sampai rusak, agar kalian bisa join di tongkrongan suara Tono. Yuk bareng-bareng lah kita ngebacot di channel terbabi ini. Oke, gimana? Lem sudah siap? Extra Joe sudah siap? Kalau sudah, kita gas ke alur ceritanya. Cerita ini berlanjut setelah perkontrakan si laba-laba dengan Makoto. Terlihat si Babi dan Shin sedang mengobati Makoto yang terluka akibat pertarungannya melawan monster laba-laba. Singkat cerita, saat si biawak Makoto sudah sadar, ia terkejut melihat wanita cantik di hadapannya. Di sanalah si laba-laba langsung menjelaskan bahwa dia bisa berubah menjadi manusia berkat kontrak dengan Makoto. Seketika, Makoto yang mendengarnya pun terkejut dan juga ia bertanya kepada laba-laba seperti ini. Pao, bukannya melakukan kontrak itu membutuhkan perkentotan terlebih dahulu. Maksud gua membutuhkan kesepakatan dua pihak. Ah, sesat kali lah si Tono ini. Lanjut. Tetapi laba-laba hitam menanggapi Makoto dengan berkata, "Aku sudah siap menawarkan tubuh dan jiwaku untukmu." Oh my god. Wow. Si laba-laba hitam ya woi, bukan gua. Ya kali gua kalau gua mempersembahkan tubuh sama jiwa gua ke biawak ini. Beuh, udah hidup bahagia di Jerman. Lanjut. Beberapa saat kemudian, Shin datang bersama dwarf yang ia selamatkan. Lalu dwarf itu memperkenalkan diri kepada Makoto, yang mana dia adalah elder dwarf yang bernama Baron. Saat itu, Shin mengatakan bahwa Baron bukanlah seorang dwarf biasa, karena ia menyandang gelar elder, yang berarti dia termasuk ras kuno yang mampu membuat senjata suci tingkat tinggi. Setelah itu, Baron berterima kasih kepada Makoto yang telah menyelamatkan desanya dari monster laba-laba hitam. Dan juga ia memohon agar dibolehkan tinggal di wilayahnya. Makoto yang mendengar permohonan itu berkata, Baron, kau boleh kok tinggal di sini asalkan lu bisa buat alat pengocok burung otomatis. Jorok kali lah pikiran si Tono ini. Sorry lah woi. Tolong gitu. Lanjut. Tetapi saat itu Shin langsung menyela perkataan si Makoto dan mengatakan jika para dwarf boleh tinggal di sini, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, dilarang cebok saat berak. Yang kedua, dilarang tidur dengan mata tertutup. Yang ketiga, dilarang makan pakai mulut. Fix, mati lu. Ya kali persyaratannya kayak gitu. Kalau bener kayak gitu, auto ke neraka lewat jalur tersiksa di bumi. Lanjut, Shin memberikan syarat seperti Baron harus membantu merancang kota dan mempersediakan persenjataan. Dan juga untuk kedepannya, para dwarf harus membayar pajak atas tanah yang mereka tempati di wilayah Makoto. Udah, fix ini, sistem pemerasan. Udah, blokir aja kunigenya. Blok. Si Baron yang diberi persyaratan itu oleh Shin tak keberatan. Namun ia meminta waktu 2 hari untuk meyakinkan orang desanya pindah ke wilayah Makoto. Mendengar hal itu, Shin memberikan sisik naga tingkat tinggi kepada Baron untuk merayu para pengrajin di desa dwarf. Licik kali lah si Shin, kayak rentenir di pasar Bali. Lanjut, setelah beberapa waktu berlalu, Makoto pergi keluar dari dunia Shin
untuk mencari pemukiman manusia, yang mana ia lakukan demi melacak jejak orang tuanya. Singkat cerita, Makoto baru beberapa saat berjalan. Akhirnya ia menemukan pemukiman manusia. Lalu tiba-tiba Shin datang dari belakang dan mengatakan bahwa ia memiliki permintaan penting untuk Makoto. Kemudian, saat sudah sampai di dunianya Shin, ia mengatakan bahwa ia dan laba-laba hitam ingin memiliki nama. Di sana, Makoto mulai berpikir, dan akhirnya ia menemukan nama untuk Shin, yaitu Tomoe, yang mana Makoto mendapatkan nama itu dari dunianya, yang terinspirasi dari samurai Jepang wanita. Shin yang mendengar hal itu merasa senang, dan ia menerima nama Tomoe. Kemudian si laba-laba hitam mendekati Makoto, yang mana giliran ia yang sekarang mendapatkan nama. Saat itu, Makoto mulai berpikir, dan ia memutuskan bahwa nama si laba-laba hitam adalah Mio. Makoto menjelaskan bahwa kata itu terinspirasi dari dunianya, yang mana arti dari Mio adalah perpaduan Yamaha dan Roshi, dan terciptalah Mio. Beberapa saat kemudian, Makoto merasa kebingungan karena melihat spesies Tomoe dan Mio yang berkumpul di hadapannya. Saat itu, Shin dan laba-laba hitam mengumumkan nama barunya, yaitu Tomoe dan Mio di hadapan penduduk Demi-Plane. Kemudian, mereka berdua melakukan voting untuk memutuskan nama panggilan Makoto. Lalu, beberapa saat kemudian setelah voting, Makoto telah memiliki nama panggilan, yaitu Tuan Muda Biawak. Setelah itu, Mio menyuruh tuannya si biawak Makoto untuk menyapa penduduk Demi-Plane. Saat itulah Beren meminta izin agar tetuanya boleh menyapa Makoto. Kemudian datanglah pemimpin dwarf yang bernama Eld. Saat itu, Eld mengatakan kepada Makoto bahwa ia terlihat seperti manusia. Dan juga ia bertanya kepada Makoto, apakah ia diberi misi oleh para dewi yang memimpin dunia ini. Makoto yang marah mendengar nama Dewi Ular itu langsung berteriak dan berkata, Pao, bentuk wajah gua aja dihina, dibuang pula lagi gua ke ujung dunia. Kalau Dewi itu ada di dunia gua, udah gua jadiin makanan biawak. Lanjut, setelah mendengar ucapan Makoto, Eld merasa tenang karena ia juga berbeda pendapat dengan para dewi. Dan juga Eld mengatakan mungkin melayani Makoto adalah hal menarik. Setelah itu, si Tomoe memperkenalkan para pengikutnya, yaitu bernama Miss Lizard. Stop dulu woi, ini Tono yang di zoom, bukan yang ini. Ngeres kali lah otak si Tono. Udahlah, ngakulah. Kalian pun sama pasti melototin susu gantung si Tomoe. Oke, lanjut. Si Mio juga ikut memperkenalkan pengikutnya yang bernama Alke. Setelah perkenalan itu, Makoto menyapa semuanya dan memohon kerja samanya. Lalu setelah itu, Makoto langsung pergi karena ia mau bertemu dengan manusia. Singkat cerita, saat Makoto sudah keluar dari Demi-Plane, ia langsung bergegas ke pemukiman manusia. Saat dalam perjalanan, ia tak sengaja bertemu manusia dan mencoba mendekatinya. Tetapi wanita itu menyuruh Makoto untuk tak mendekatinya dan berlari sembari meneriaki Makoto adalah monster. Makoto, udah jelek, Dina pula lagi. Oh iya, gua kan jelek juga. Berarti, babi lah nih anime. Untuk yang jelek kayak gua, blokir aja nih anime. Blok. Lanjut, lalu Makoto melanjutkan perjalanannya sambil melupakan kejadian tadi. Tetapi sesampainya Makoto di desa manusia, ia telah dihadang oleh penduduk manusia yang siap bertarung. Dan akhirnya Makoto berlari seperti ceking untuk menjauh dari pemukiman manusia.
Di tengah serangan penduduk desa, si Makoto merasa kebingungan karena tak bisa berkomunikasi dengan penduduk manusia. Lalu ia pun menyadari bahwa si Dewi Ular hanya memberikan pengetahuan bahasa selain ras manusia. Singkat cerita, saat Makoto telah kembali ke Demiplan, ia terlihat murung karena ia tak mengerti bahasa manusia. Saat itulah si babi bertanya, apa yang dimaksud Makoto itu adalah Kyuman atau bahasa umum. Tetapi Makoto terlihat masih bingung, sehingga si babi menjelaskan jika manusia dipanggil begitu karena sampai sejauh ini mereka adalah spesies paling sejahtera di dunia ini. Kemudian Makoto bertanya kepada si babi dan yang lain, apakah ia bisa menggunakan bahasa umum. Dan ternyata mereka bertiga bisa menggunakan bahasa itu. Lalu Makoto mulai berpikir, bahasa tidak bisa menjadi alasan untuk manusia menyerangnya. Mendengar hal itu, Tomoe mengatakan jika bahasa bukan masalahnya, melainkan banyaknya mana yang keluar dari tubuh Makoto, menyebabkan area di sekitar menjadi rusak. Makoto langsung menanyai Tomoe, seperti apa manusia melihatnya. Tomoe pun menjawab, mungkin seperti beberapa raja biawak yang tiba-tiba muncul. Damn! Saat itu, si babi berkata bahwa Makoto bisa menekan mana yang ia miliki dengan cara merasakan mana dan membayangkan seperti menutupinya. Lalu, Makoto mulai mencoba saran dari si babi. Tapi ternyata nggak ada bedanya dong. Udah, jual aja nih babi ke Bali, nggak ada gunanya. Lanjut, Makoto yang tak menyerah pun berpikir hal pertama yang harus ia kuasai adalah bahasa umum. Lalu ia juga berkata akan menemukan alat untuk menekan mananya. Dan juga ia membutuhkan topeng, karena pemukiman desa manusia telah mengetahui wajahnya. Terlihat si biawak Makoto sangat bersemangat. Saking semangatnya, keluar aura api di sekitarnya. Dan juga ia mengatakan tak akan kalah dengan mudah. Tapi ternyata yang ia katakan tak semudah kenyataannya. Biawak, tadi cakap besar, sekarang lemes. Lanjut, singkat cerita, 2 minggu pun berlalu. Tiba-tiba datang seorang dwarf yang berhasil membuat cincin penyerap mana. Tapi ternyata saat Makoto memakai cincinnya, seketika cincin itu langsung hancur karena tak bisa menahan mana milik Makoto. Saat itulah dwarf yang ada di hadapan Makoto bertekad akan membuat ulang cincin penyerap mana yang bisa membuat Makoto terbunuh. Kojam kali lah si kurcaci ini. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Terlihat Makoto sedang belajar bahasa umum bersama Mio. Tapi di sana, Makoto masih terlihat kesulitan. Hingga ia pun terpikirkan sesuatu. Mungkin ia bisa berkomunikasi menggunakan tulisan sihir yang keluar dari tangannya saat itu. Lalu datanglah seorang dwarf yang telah menyelesaikan cincin penyerap mana. Dan cincin itu ia sebut dengan nama Draupnir. Lalu ia menjelaskan bahwa Draupnir tidak hanya bisa menyerap mana, tapi cincin itu juga bisa menekan mana. Lalu Makoto langsung menggunakan cincin itu. Terlihat mana Makoto mulai diserap oleh cincin itu. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu, Makoto, Tomoe, dan Mio bersiap untuk pergi ke desa manusia. Lalu terlihat mereka bertiga sampai ke desa menggunakan kereta kuda. Di sana mereka berkeliling kota manusia. Sehingga sampai ke guild petualangan Zetsuya. Saat itu Mio mengatakan kepada wanita itu bahwa tuannya adalah pewaris perusahaan perdagangan. Tapi ia terkena kutukan saat dalam perjalanan. Lalu Tomoe melanjutkan, karena kutukan itu tuannya tak bisa berbicara. Lalu Makoto menggunakan teks untuk berkomunikasi kepada wanita penjaga guild. Saat itu juga si wanita penjaga ini memberitahu bahwa akan ada misi untuk para petualang. Tetapi misi itu dibedakan sesuai dengan kesulitannya.
Kemudian, Tomoe dan Mio mulai melakukan pengukuran level, yang mana terlihat level Tomoe adalah 1320, sedangkan Mio berada di level 1500. Lalu, setelah menerima kartu keanggotaan, Tomoe bertanya tentang siapa petualang tertinggi yang lain. Kemudian si wanita penjaga memberitahu bahwa yang tertinggi selanjutnya adalah Sofia Bulgasama atau bisa disebut Triple S. Kalau di suara Tono, Triple S beda lagi singkatannya. SSS kita singkat menjadi Saya Suka Susu. Udah woi, jangan ngayalin susunya Tomoe kalian yang nonton. Lanjut, giliran si Makoto yang mengecek levelnya. Dan ternyata Makoto tak ada perubahan. Tetap saja levelnya level 1. Setelah itu, Makoto, Tomoe dan Mio pergi ke penginapan. Di sana terlihat Tomoe melakukan sedikit keributan dengan resepsionis penginapan. Sebelum akhirnya mereka sampai di kamar. Dan saat itu, mereka berniat untuk mencari makanan. Tetapi Tomoe diminta Makoto untuk menjaga barang-barangnya, karena ia menyadari bahwa ada orang yang mengikutinya. Singkat cerita, saat Tomoe sedang berjaga di atas kereta, tiba-tiba terlihat sekumpulan orang bertopeng yang sedang mengepung Tomoe. Lalu animenya pun bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya bahas alur cerita animenya. Untuk episode keempat akan gue bahas di lain hari. Udahlah, gue closing aja. Udah gak tahan mau boker di rumah janda. Dah.